Namanya tidak sepopuler Athena, Thessaloniki, namun sejarah serta peradabannya meninggalkan sisa tapak kaki kekuasaan Ottoman dan Bizantium. Di video berdurasi 10 menit ini akan menjawab apa yang membuat Thessaloniki begitu istimewa. Selamat datang di gerbang kota Thessaloniki. Church of Agios Dimitrios, gereja yang didedikasikan untuk santo pelindung, Agios Dimitrios. Di sini udah mulai rame, kayaknya lagi ada event. Apakah boleh kita masuk ke dalam? Apa harus menunggu acaranya selesai? Rasanya tidak sih. Yuk. Saint Demetrius lahir di kota ini pada tahun 270. Beliau lahir dari keluarga konglomerat, punya tampilan yang atletis dan jadi peringkat pertama dalam militer Roman di usia sangat muda. Dalam perjalanan hidupnya, Demetrius memutuskan menjadi seorang Kristen yang taat dan memusatkan hidupnya pada kegiatan sosial dan keagamaan. Demetrius diyakini telah melindungi Thessaloniki dari serangan bangsa Slavik, Bulgarians, Arab, dan bangsa lainnya. Gereja ini juga sempat diubah menjadi masjid saat kota berada dalam aturan Kesultanan Ottoman dari tahun 1493 hingga 1912. Gereja ini sempat hancur saat Great Thessaloniki Fire terjadi di tahun 1917 dan butuh 10 tahun untuk membangunnya kembali. Aku baru keluar dari church ini dan ternyata tuh hari ini adalah hari Minggu. Tempat ini tuh rame banget karena lagi ibadah pagi. Aku nggak bisa lama-lama di dalam, tapi setidaknya aku udah bisa sharing beberapa footage yang mungkin bisa ngasih sedikit lukisan buat teman-teman seperti apa sih bentukan interior dan eksterior dari gereja satu ini. Yuk kita lanjut ke tempat yang kedua. The Roman Forum, atau dikenal juga sebagai The Ancient Agora of Thessaloniki, sudah ada sejak abad kedua. Roman Forum adalah area berkumpul dan bersosialisasi, termasuk kegiatan keagamaan. Yang satu ini tuh Roman Odeon guys. Posisinya ini tuh cuma jalan kaki sekitar 2 menit dari gereja tadi, jadi deket banget. Walau tersisa reruntuhan yang nyaris tak berwujud, The Roman Forum adalah sebuah kompleks yang terdiri dari 2 pasar, ruang bawah tanah, permandian umum, sebuah teater atau disebut Odeon, dan tentu saja sebuah area gladiator. The Roman Forum dikelilingi pemukiman penduduk yang tenang. Di sekitarnya terdapat kafe dan toko. Katanya jadi sweet escape penduduk lokal yang nyari ketenangan di tengah Thessaloniki. Kayaknya hidup berat banget ya. Tapi selama hidup, cobaan dan ujian akan tetap ada. Kalau ujiannya terlewati, baru bisa naik kelas. Sekarang aku lagi di depan salah satu bangunan super tua. Namanya adalah Bey Hammam Lotra Paradisos. Bey Hammam dikenal sebagai Bath of Paradise, masih beroperasi sampai tahun 1968. Dibangun tahun 1440 oleh Sultan Murad II dan jadi hammam terbesar di Yunani. Saat terjadi gempa di tahun 1978, bangunan ini mengalami banyak kehancuran fatal dan saat ini fungsinya sebagai tempat kegiatan budaya. Aristoteles Square, sebuah alun-alun yang menghadap ke pantai. Desainnya menggabungkan elemen Bizantin dan gaya barat. Dibangun setelah The Great Fire terjadi pada tahun 1917. Dikepung deretan toko, kafe, dan bar stylish. Bagus banget. Meskipun ada beberapa kapal besar agak sedikit merusak pemandangan, tapi tetap kita masih bisa nikmatin view secantik ini. Guys, kita sekarang sudah di depannya White Tower. Tower ini dibangun di abad ke-15 setelah kota jatuh di tangan kekuasaan Ottoman di tahun 1430.
Kalau yang kita lihat sekarang kan menara ini tampak indah ya, tapi sejarahnya ternyata kelam dan penuh ketakutan. Sebelumnya, menara ini disebut Red Tower. Tahu nggak kenapa? Tower ini adalah penjara dan tempat eksekusi berdarah, makanya namanya Menara Merah. Sempat juga disebut Lion's Tower dan Bloody Tower. Sebegitu mengerikannya tempat ini. Namanya berganti menjadi White Tower setelah Ottoman meninggalkan Thessaloniki di tahun 1890. Menaranya kemudian dicat putih sebagai simbol harapan baru bagi kota ini. Palace of Galerius, sebuah jejak Roman Emperor di Thessaloniki. Kediaman Galerius yang mulai dibangun pada abad keempat. Palace ini menjadi bagian dari kompleks Galerius yang ada. Dan sebentar lagi aku pasti ajak kalian ke sana. Yang lengkungannya itu udah bukan batu aslinya. Lihat nggak? Justru kalau yang warnanya udah gelap, ada jamurnya gitu, berarti itu yang sudah kena erosi gitu. Udah lama. Art of Galerius, atau saat ini dikenal dengan nama Camara, peninggalan Roman Emperor pada abad ketiga, yang dibangun sebagai simbol kemenangan Roman Emperor Galerius memerangi bangsa Persia. Ada 8 pilar yang harusnya berdiri di gerbang ini, namun tersisa hanya 3 yang bertahan hingga saat ini. Ukirannya mengilustrasikan Galerius yang menyerang The Persian. Ada juga melukiskan kehidupan keluarga penguasa termasuk Valeria, istri dari Galerius. Camara adalah gerbang menuju Rotunda, monumen peninggalan bangsa Romawi. Ayo kita masuk ke dalam yuk. Guys, kita lagi di salah satu bangunan yang tua banget. Sudah ada sejak tahun 1500-an. Rotunda dipercaya dibangun sebagai kuil untuk memuja Zeus. Berdiameter 24,5 dengan dinding setebal 6 meter. Yap, dibuat setebal itu untuk beberapa alasan, seperti ancaman kepungan atau serangan dan juga gempa bumi. Aku ini kan orangnya paling juara ya dalam berfantasi. Saat membaca sejarah Rotunda ini, seketika aku memvisualize Rotunda di zaman itu. Seolah-olah ceritanya hidup kembali. Pada masa kekristenan, Rotunda difungsikan sebagai gereja ortodok. Dan pada abad ke-15, ketika Ottoman menguasai kota Thessaloniki, fungsi Rotunda diubah menjadi sebuah masjid. Lalu setelah kota ini bebas dari Ottoman, kembali menjadi sebuah gereja ortodoks pada tahun 1912. Namun saat ini, Rotunda dijadikan sebuah museum dan terbuka untuk publik. Alur sejarahnya mengingatkan aku pada sebuah bangunan di Istanbul, Turki, Hagia Sophia. Wah, jadi kangen sama Turki nih. Buat yang penasaran sama Hagia Sophia Turki, bisa nonton vlog Turki setelah ini ya. Church of Hagia Sophia. Gereja ini berlokasi di pusat sejarah kota Thessaloniki. Namanya sama kan dengan Masjid Hagia Sophia di Turki? Gaya desainnya pun serupa. Namun secara dimensi gereja ini punya ukuran yang jauh lebih kecil. Terdapat mozaik mengagumkan di area altar dan kubahnya, dibuat pada periode yang berbeda dengan khas seni Bizantin. Kita sekarang udah sampai di Hagia Sophia Church. Aku yang berada dalam gereja ini seperti berada di 2 tempat berbeda sekaligus. Lukisan dan mozaik dinding dan langit-langitnya terlihat sangat mirip dengan Hagia Sophia Turki dan Thessaloniki. Anopoli, posisinya berada di ketinggian, menjadi alasan Old City disebut kota di atas kota. Kita baru sampai di Old Town alias Anopolis. Lihat dindingnya di belakang aku. Mirip banget sama bentengnya Fatih, kawasan Sultan Ahmed di Istanbul. Banyak kemiripan dan kesamaan yang ada di sini. Tuh, kita mau ngapain di sini? Makanya ikut aja, yuk.
Anopoli menjadi pusat para intelektual dan seniman berkumpul. Terlihat jelas akulturasi Bizantium dan Ottoman dari gaya bangunan di Anopoli. Populasinya kebanyakan berasal dari negara Turki saat itu, dan menjadi area elit paling favorit selama ratusan tahun. Di titik Anopoli, pemandangan kota Tesaloniki terlihat mengagumkan.